قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في رسالته الرائعة العقيدة الواسطية: ويحاسب الله الخلائق. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisab makhluk, al-khalaiq, seluruh makhluk. Dan yang dimaksud dengan al-khalaiq di sini adalah al-mukallafun, makhluk yang diberikan beban, yaitu dari kalangan jin dan manusia. Maka para jin pun mereka dihisab sebagaimana dihisabnya manusia. Jin pun dimasukkan ke dalam neraka bagi mereka yang berhak untuk dimasukkan, sebagaimana pula dimasukkannya manusia. Jin pun berhak untuk masuk ke dalam surga sebagaimana masuknya pula manusia. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Adapun selain dari jin dan manusia, maka tidak ada hisab atas mereka dari makhluk-makhluk yang lainnya. Naam, dari kalangan hewan dan yang lainnya tidak ada hisab atas mereka. Hanya yang ada pada hewan tersebut adalah qisas nanti pada hari kiamat. Sebagaimana yang Rasulullah SAW jelaskan di dalam riwayat Imam Muslim, bahwa semua nanti ada qisasnya. Hatta syatul jalha yuqtasu lisyatil qarna, sampai kambing yang tanduknya hilang itu akan mendapatkan qisas pula dengan kambing yang bertanduk. Semuanya akan ada qisasnya. Tapi dalam hal hisab, al-khalaiq minal jin wal ins faqat. Dan itu pun tidak semua. Di antara mereka ada yang dikecualikan. Orang-orang yang masuk ke dalam surga bighairi hisabin wala adab, tanpa dihisab dan tanpa diazab, dalam hadis yang masyhur, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam, akan dihisab dengan penghisaban yang cepat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha cepat hisabnya. Wa huwa asra'ul hasibin. Dan penghisaban yang paling pertama dihisab pada hari kiamat dari sisi amalan adalah salat. Dari sisi amalan adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Wa awwalu ma yuqda bainan nasi fihi dima'. Di dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i dari hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang pertama amalan yang dihisab dari seorang hamba adalah salatnya.
Dan yang pertama yang akan ditentukan qada, ya, penentuan hukum yang terjadi di kalangan manusia adalah permasalahan dima, masalah darah. Bunuh membunuh. Itulah yang pertama yang akan diqadha nanti pada hari kiamat. Naam. Adapun masalah salat dijelaskan di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Nasa'i, Ibnu Majah dari hadis Abi Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati shalah." Bahwa yang pertama yang dihisab seorang hamba pada hari kiamat dari amalannya adalah salat. Fa in salahat faqad aflah. Apabila salatnya baik, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Akan tetapi kalau salatnya rusak, maka sungguh dia telah merugi. Ya. Wa in naqasa min fariidati, kalau kemudian berkurang dari salat-salat wajib yang dia kerjakan, ada yang tidak sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Unduru ila abdi halahu min tatawwu." Perhatikan amalan hamba itu, apakah dia punya amalan sunnah. Maka itu pentingnya ya ikhwan, memperbanyak salat-salat sunnah. Yang demikian ini akan menguatkan dan akan mengangkat, ya, salat-salat wajib di saat seseorang terlalaikan ataukah tidak sempurna di dalam melaksanakannya. Maka dengan amalan sunnah ini menjadi sempurna salat-salat wajib tersebut. Naam. Wa yuhasibullahu al-khalaiq. Allah menghisab makhluk. Wa yakhlu bi 'abdihil mu'min. Adapun hambanya yang mukmin, yakhlu, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, berduaan dengan mukmin tersebut. Dalam artian tidak di hadapan seluruh makhluk. Tidak ditampakkan kesalahan-kesalahannya itu di hadapan khalayak ramai. Karena kalau ditampakkan di hadapan khalayak ramai, fadhihah. Betul-betul merupakan suatu aib yang membuat orang menjadi malu. Fayuqarriruhu bidunubi, maka mukmin ini pun mengakui dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kama wusifa dzalika fil kitabi was sunnah. Sebagaimana yang telah disifatkan di dalam Alkitab was sunnah. Wa ammal kuffaru, adapun orang-orang kafir, fala yuhasabun muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atuhu. Mereka tidak dihisab dengan penghisaban orang yang ditimbang kebaikan dan keburukannya. Tidak ada. Ya. Orang kafir tidak demikian hisabnya. Kenapa? Fa innahu la hasanati lahum, karena tidak ada kebaikan bagi mereka. Mereka tidak memiliki kebaikan-kebaikan. Naam. Maka tidak ditimbang antara amalan baik dan amalan yang buruk. Ya, tapi hisab yang ada pada mereka adalah muhasabatut takrir wat takri'. Mereka tetap dihisab, tapi bukan hisab ditimbang antara amalan baik dan buruk, karena tidak ada mereka memiliki amalan baik di akhirat. Tidak dicatat. Faja'alnahu haba'an manthura. Jadikan seperti debu yang berterbangan. Naam.
Tapi hisab yang ada pada mereka tetap ada. Penghisaban untuk kemudian mereka mengakui dosa-dosa mereka. Nah, kalau mereka tidak mengakui, maka tubuh-tubuh mereka itulah yang akan berbicara. Ya, tangan mereka berbicara, lidah mereka berbicara, kaki mereka berbicara sebagai saksi terhadap apa yang dia lakukan dan dia amalkan. Nah, dan itu di hadapan khalayak ramai, di hadapan seluruh makhluk, sehingga dia pun malu betul. Ya, orang yang sangat malu ini bagi orang-orang kafir. Walakin tu'addu a'maluhum fatuhsa, akan tetapi dihitung amalan-amalannya lalu dihitung fayuqafuna 'alaiha, lalu kemudian satu persatu itu disuruh untuk dia mengakuinya. Wa yuqarraruna biha, dan mereka pun ya menyatakan bahwa memang benar mereka pernah melakukan yang demikian. Wa yukhzauna biha, dan mereka pun dipermalukan dengannya, dihinakan dengan amalan-amalan yang dia lakukan dari kekufuran atau kesyirikan. Nah, qala syarihu al-allama Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala, qawluhu wa yuhasibullahu al-khalaiq ila akhiri kalamih. Al-muradu bitilkal muhasabah, yang dimaksud dengan muhasabah di sini tadhkiruhum wa imba'uhum, adalah untuk mengingatkan mereka dengan apa yang pernah mereka lakukan dan mengabarkan kepada mereka bima qaddamuhu, dari apa yang telah mereka kerjakan, min khairin wa syarrin, dari kebaikan dan kejelekan, keburukan. Ahsahullah, Allah mencatat seluruhnya, Allah menghitung seluruh dari kebaikan dan keburukan itu. Wa nasuhu, dan mereka sudah lupa. Ketika diingatkan, pernah enggak kamu melakukan ini? Baru mereka yakini, iya, saya pernah melakukan itu. Jadi sesuatu yang tidak terfikirkan akan diingat lagi oleh dia. Nah, qala ta'ala thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Kemudian kepada Rabb mereka lah tempat mereka kembali. Lalu Allah mengabarkan kepada mereka apa yang telah pernah mereka amalkan. Wa fil hadits sahih, di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuqishal hisabu 'udziba." Hadis Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang dinuqish, ya, nah, paham namanya nuqish, munaqashah, ya, yaitu dihitung secara detail satu persatu, ya. Naqsyu syaukah di dalam bahasa Arab itu kalau ikan, ya, ikan apa yang paling banyak tulangnya, kawan? Bandeng. Nah, ikan bandeng itu kalau kita tidak menghilangkan tulangnya kan satu persatu, satu. Ini namanya naqsyu syaukah. Ya, dikeluarkan semuanya begitu. Nah, sehingga tidak tinggal lagi satu pun tulang, ya, pada daging ikan tersebut. Itu namanya naqsh. Ya, ini satu persatu. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nuqishal hisabu, man nuqishal hisaba,
siapa yang dinikosh dalam hisab itu, udziba, dia pasti diadab. Ya, dalam artian siapa yang dicap dalam artian penghisaban itu betul-betul Allah Subhanahu wa taala, setiap kesalahan itu diganjar, setiap kesalahan itu diganjar hukuman, pasti seorang itu diadab, pasti disiksa. Tidak akan ada yang lolos. Paham ikhwan? Karena apa? Manusia banyak berdosa. Nah, kalau satu persatu itu Allah Subhanahu wa taala betul-betul teliti terhadap kesalahan-kesalahannya, setiap kesalahan diganjar, setiap kesalahan diganjar, pasti diadab seorang. Ya. Tapi kenapa di antara mereka ada yang tidak dihisab, ada yang tidak diazab? Itu menunjukkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, ikhwan? Makna hadis ini. Ya. Mereka ada yang selamat dari siksaan, padahal juga dihisab. Ya. Itu disebabkan karena rahmat dari Allah, bahwa seorang mukmin tidak dihisab dengan munaqasyah. Ya, setiap kesalahan diganjar hukuman, setiap kesalahan diganjar hukuman. Kalau memang betul mau ditimbang secara yakni munaqasyah itu tadi, kesalahannya dihitung semua, kebaikannya dihitung semua, pasti kesalahannya itu lebih banyak. Faham? Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menjadikan satu kebaikan seperti menjadi 10 kebaikan. 10 dilipat gandakan lagi menjadi 700. Satu kesalahan, satu juga dosanya. Nah, faqalat Aisyah radhiyallahu anha, maka berkata Aisyah ketika mendengarkan Nabi SAW mengatakan manukishal hisab udziba. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, awalaysa Allahu yaqul, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya. Maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Berarti ada hisab-hisab yang mudah kaum mukminin itu, sehingga dia kembali ke dalam surga dalam keadaan gembira. Faqala, kata Rasulullah SAW, innama dzalika al-'ard. Ya, itu hanya ditampakkan kepadanya amalan seorang mukmin itu. Tapi tidak dihisab, tidak dimunaqasyah, tidak diganjar, paham ya? Nah, seorang mukmin itu kata Rasulullah SAW, innama dzalikal 'ard, yakni ardul a'mal, hanya ditampakkan saja amalannya. Jadi dia melihat amalannya itu. Betulkan kamu melakukan ini, betulkan kamu melakukan ini. Sehingga hamba ini ya akan semakin betul-betul merasakan bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Allah menyelamatkan dia semata-mata karena Allah memberikan keutamaan dan anugerah kepadanya. Paham ya? Diperlihatkan amalannya. Kamu melakukan ini, kamu mengerjakan ini. Maka dia mengakui itu semua. Tapi itu tidak diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni seluruh kesalahan itu. Ya. Nah, itu namanya 'ard. Faham tuh, ikhwan? Ya, 'ard yang tidak dimunaqasyah. Ya. Walakin man nuqishal hisaba yahlik. Tapi siapa yang dihitung secara detail dalam penghisaban itu, niscaya dia akan binasa. Pasti binasa. Kalau setiap kesalahan ada ganjarannya, hukumannya tidak diampuni, binasalah seseorang. Nah, ya,
Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dikuatkan lagi dengan hadis yang berikutnya, wa amma qauluhu wa yakhlu bi 'abdihi al-mu'min faqad warada an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Allah azza wa jalla yudni minhu 'abdahu al-mu'min. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mendekatkan hambanya yang mukmin. Fayadau alaihi kanafahu, lalu kemudian Allah meletakkan di atasnya kanafahu. Apa itu kanaf? Sudah pernah ya ikhwan? Sitr, na'am. Hijab. Tutupannya, ditutup. Sehingga tidak dilihat oleh makhluk. Wa yuhasibuhu fima bainahu wa bainah. Lalu dihisab antara Allah dengan dia. Wa yuqarriruhu bidhunubi, dan dia mengakui dosa-dosanya. Fayaqul, lalu dia mengatakan, alam taf'al kada yaum kada. Bukankah kamu telah pernah mengerjakan perbuatan ini pada hari ini? Alam taf'al kada yaum kada. Hatta idza qarrarahu bidhunubi, sampai ketika dia mengakui dosa-dosanya itu, wa aiqana annahu qad halak, dan sampai dia sudah yakin bahwa dia akan binasa. Qala lahu, Allah mengatakan kepadanya, satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Aku telah menutupimu di dunia dosa-dosamu itu, dan pada hari ini aku telah mengampunimu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ila huna. Tafadhalu hafizakumullah.